Teman-teman, beberapa hari lalu seorang anggota DPR mengatakan bahwa demi keberhasilan reformasi pendidikan, gaji guru idealnya 25 juta per bulan. Sebelumnya, Presiden mencanangkan program besar untuk membangun 200 sekolah rakyat dalam tahun ini, dengan tiap-tiap sekolah menampung 1.000 siswa dari golongan miskin dan sangat miskin. Ini sekolah berasrama di bawah Kementerian Sosial dan negara menanggung semua biaya pendidikan dan kebutuhan siswa selama mereka belajar. Dua hal tersebut menyiratkan pengakuan bahwa ada masalah dalam sistem pendidikan kita, dan masalah itu tidak kecil. Ketika gaji guru harus dilipat gandakan, itu berarti kita gagal menjaga martabat profesi ini selama hampir puluhan tahun. Ketika negara merasa perlu membangun sekolah di luar sistem formal demi menjangkau anak-anak miskin, itu berarti sistem pendidikan reguler kita tidak mampu melayani mereka. Saya mengapresiasi usulan tentang gaji guru. Saya sangat mengapresiasi program untuk memberikan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga sangat miskin. Tetapi, ketika kita bicara tentang reformasi pendidikan secara menyeluruh, kita perlu kembali ke pertanyaan fundamentalnya. Sistem pendidikan macam apa yang ingin kita bangun? Apa tujuan yang ingin kita capai? Dan bagaimana kita akan menjalankan sistem itu untuk mencapai tujuan? Anak-anak kita duduk di ruang kelas setiap hari, tapi separuh lebih dari mereka tidak benar-benar memahami bacaan, dan hanya 18% yang mampu menyelesaikan soal matematika dasar. Vietnam jauh di depan kita. Singapura terbang tinggi. Kita tertinggal. Bukan karena siswa-siswa kita tidak sanggup belajar, tetapi karena kita tidak membangun sistem belajar yang mampu mencerdaskan mereka. Salah satu studi dari Bank Dunia mengungkapkan bahwa anak-anak Indonesia kehilangan keterampilan matematika setara 11,2 bulan, dan kemampuan bahasanya ini kira-kira tertinggal setara 10,8 bulan. Apa akibatnya? Akibat kelemahan dalam sistem pendidikan yang kita miliki. Mari kita koreksi. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami dampak lebih parah dengan kehilangan 18,1 bulan pembelajaran matematika, serta 27,2 bulan pembelajaran bahasa. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kegagalan sistem pendidikan memperburuk kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi antar generasi. Dalam satu generasi, pendidikan yang gagal akan menciptakan orang-orang yang lulus sekolah tetapi tidak cakap berpikir. Mereka tahu cara bekerja, tetapi begitu pasar bergeser, otomatisasi, krisis atau disrupsi teknologi, mereka tidak siap beradaptasi. Dalam dua generasi, kegagalan pendidikan menurunkan seluruh kemampuan masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak punya bekal pendidikan yang memadai akan tumbuh dalam siklus yang sama. Sulit mencari kerja, sulit memahami haknya, dan sulit untuk mendorong perubahan. Dan di titik ini, negara akan kehilangan daya saing. Kehilangan harapan dan bonus demografi menjadi tidak ada artinya. Jadi, apa masalah mendasar pendidikan kita? Pertama-tama, guru. Keberhasilan pendidikan mensyaratkan kehadiran guru-guru yang berkualitas. Sebab kepada mereka lah kita memasrahkan urusan pendidikan anak-anak kita. Pada mereka, negara menggantungkan harapan akan masa depan. Sayangnya, sejumlah studi menyebutkan bahwa justru disitulah titik lemah sistem pendidikan kita. Guru-guru kita dilatih secara minimum dan dievaluasi secara buruk. Negara ini, ingat loh ya, memiliki 423 lembaga pendidikan tenaga keguruan atau singkatannya LPTK, dan hanya 18 yang mendapat akreditasi A. Setiap tahun, lembaga-lembaga ini meluluskan lebih dari 300.000 mahasiswa. Jauh lebih banyak ketimbang yang bisa diserap oleh negara.
Hanya 7,3% yang diserap menjadi pegawai negeri sipil. Sisanya mungkin menganggur atau bekerja sebagai guru honorer yang bergaji rendah. Di Aceh Timur misalnya, guru honorer dibayar 500.000 per bulan. Di Kerawang dengan UMR yang kurang lebih 4,7 juta rupiah, gaji guru honorer hanya seperempatnya. Di sekolah-sekolah keagamaan yang kecil, gaji guru mereka bahkan di bawah 200.000 rupiah setiap bulan. Akibatnya sangat jelas. Ketika profesi guru tidak dihargai, hasilnya adalah kemerosotan dalam hal kualitas maupun gengsi. Anak-anak muda yang cerdas menjauhi dunia mengajar. Bakat-bakat terbaik lari ke sektor swasta. Dan sistem pendidikan kita terus saja menelan hasil dari kegagalannya sendiri. Dalam ujian kompetensi guru atau UKG tahun 2019 lalu, skor rata-rata hanya 57 dari 100. Ini berarti kemampuan mendidik para guru-guru kita relatif lemah. Hanya 4% kok guru yang mencetak skor di atas 70. Guru honorer mencatat skor rata-rata di bawah 50. Hal yang mudah untuk ditebak sebab mereka tidak mungkin meningkatkan kapasitas. Gaji mereka bahkan tidak memadai untuk hidup, sangat sederhana. Ketersediaan guru berkualitas ini juga tampaknya perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk keberhasilan program sekolah rakyat. Selain perpustakaan, koneksi internet, dan tentu saja infrastruktur pembelajaran yang harus memadai. Bank Dunia di tahun 2020 merekomendasikan agar Indonesia hanya merekrut calon guru yang berkualitas, memberi mereka gaji yang kompetitif, mendistribusikan mereka secara merata, serta menyediakan insentif dan dukungan berkelanjutan. Masalah berikutnya adalah alokasi anggaran. Dalam soal persentase, kita termasuk yang tertinggi loh di ASEAN dalam mengalokasikan anggaran negara di sektor pendidikan. Namun, peningkatan anggaran pendidikan ini seolah-olah tidak berdampak. Ada apa ini? Hingga 2020, 40% sekolah kita tidak memiliki akses internet dan sepertiganya tidak memiliki perpustakaan. Pelatihan guru sebagian besar dilakukan di daerah perkotaan dan tidak terjangkau oleh pendidik di daerah yang terpencil. Lebih dari 70% anggaran pendidikan di tingkat kabupaten digunakan untuk bayar gaji. Sementara kondisi persekolahan tetap saja memprihatinkan. Penilaian Kementerian Pendidikan pada 2021 dalam skala nasional menunjukkan bahwa 70% siswa kita tidak dapat memahami apa yang mereka baca. Ini berarti transfer pengetahuan sulit dilakukan. Ketika siswa tidak memahami apa yang mereka baca, mereka tidak mungkin mampu menyerap pengetahuan. Pendidikan tidak mungkin berhasil ketika siswanya kesulitan menyerap pengetahuan. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan? Dalam situasi yang terlanjur kompleks, tentu tidak ada solusi tunggal yang memadai untuk menyelesaikan semua masalah dalam sekali waktu. Tetapi beberapa perubahan jelas sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Ada pemikiran. Yang pertama, kita harus berani memperketat rekrutmen guru dan mengurangi jumlah perguruan tinggi pendidikan. Jalan paling masuk akal adalah membentuk pendidikan elit untuk guru dengan pelatihan berasrama dan kontrak kerja yang mengikat. Yang kedua, pendanaan sekolah harus berkorelasi dengan kinerja. Dorong daerah miskin untuk mendahulukan kualitas, bukan hanya kuantitas. Gunakan big data untuk memantau hasil pembelajaran, lalu sederhanakan klasifikasi anggaran agar pengeluaran bisa dilacak, diaudit, dan disesuaikan. Yang ketiga, utamakan program sistemik ketimbang simbolik. Sekolah-sekolah unggulan mungkin relevan untuk negara-negara yang berkualitas pendidikannya sudah sangat bagus. Tetapi untuk Indonesia lebih membutuhkan peningkatan mutu pendidikan secara merata di semua daerah. Yang keempat, mari kita perlakukan guru dengan hormat, baik dari segi gaji maupun dukungan kepada mereka. Beri guru honorer gaji yang layak dan jalur karir yang jelas. Lalu sediakan sarana pengembangan profesional yang bisa diakses gratis di daerah pedesaan, dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh. Itu sumbangan pemikiran
agar ruang kelas di sekolah-sekolah kita menjadi ruang tumbuh yang sesungguhnya. Ruang tempat anak-anak belajar dengan rasa aman, belajar dengan penuh percaya diri, dan bermimpi tanpa batas. Ruang kelas adalah cermin bagi kita untuk melihat masa depan. Kebijakan, kurikulum, dan impian besar bangsa ini akan diuji di sana dalam pertemuan sehari-hari antara guru dan murid. Kita tidak sedang meminta anak-anak didik kita menjadi jenius. Kita hanya berharap setiap anak di setiap desa dan kota punya kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi warga negara yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan, peka terhadap ketidakadilan, dan terlibat aktif membangun kebaikan bersama. Maka, jika kita ingin pertumbuhan yang adil, kita butuh sekolah yang adil. Jika kita ingin demokrasi yang kuat, kita butuh guru-guru yang kuat. Jika kita ingin bangsa yang cerdas, kita harus mulai dari ruang kelas.